Kristus, kasih setia Allah Bapa, itulah kiranya menyertai kamu sekalian. Amin. Firman Tuhan di pagi hari ini tertulis di Yohanes pasal 16 ayat 7. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Demikian pembacaan firman Tuhan. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Bapak Ibu saudara terkasih, posisi yang nyaman memang ketika murid-murid masih bersama dengan Yesus. Tidak ada yang mereka takutkan, tidak ada yang mereka pergumulkan, karena semua bisa dijawab atau diselesaikan oleh Yesus. Ketika mereka bergumul dengan apa yang sedang terjadi, Yesus akan menjawab. Ketika mereka tidak bisa mengerjakan sesuatu, Yesus akan menolong mereka. Itu adalah posisi yang nyaman, yang membuat orang akan berbahagia dalam keadaannya saat itu. Tetapi ternyata tiba saatnya bahwa Yesus akan meninggalkan murid-muridnya. Tentu perpisahan ini bisa kita lihat sebagai sesuatu yang menyakitkan, karena kita akan dilepaskan dari sesuatu yang kita anggap nyaman. Yang selama ini murid-murid bersama dengan Yesus, akan tiba saatnya mereka akan ditinggalkan atau dimandirikan. Bagaimana kebahagiaan mereka nantinya? Apakah mereka bisa senyaman waktu bersama Yesus? Atau jangan-jangan kehidupan mereka akan penuh dengan duka cita karena mereka tidak bisa menyelesaikan persoalan. Namun yang dinamakan sebagai murid tidak mungkin selamanya sebagai murid. Akan tiba mereka juga akan menjadi guru atau pelayan, atau akan ditugaskan sebuah tanggung jawab yang jauh lebih besar. Yesus berkata, adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Yesus mengatakan sebenarnya kepergian Yesus itu adalah jauh lebih baik atau demi kebaikan murid-murid itu. Namun itu belum terlihat pada saat itu. Belum terlihat ketika Yesus berbicara kepada mereka. Yang dipikirkan oleh murid-murid adalah, kami lebih berbahagia bersamamu Yesus saat ini. Bapak Ibu saudara terkasih, manusia memiliki tahapan-tahapan kehidupan. Ada tangga-tangga yang harus dilalui. Tangga pertama mungkin itu menyenangkan atau membuat kita berbahagia. Bahkan itu membuat kita ingin bertahan di tahap itu. Aku ingin seperti ini, Tuhan. Aku berbahagia seperti ini. Tetapi ternyata Tuhan menginginkan kita harus naik terus hingga pada titik terakhir. Kita akan diutus. Kita akan melakukan sesuatu yang Tuhan inginkan. Sehingga kita tidak boleh merasa nyaman pada satu bagian, karena Tuhan menginginkan kita keluar dari rasa nyaman itu. Naiklah terus, lakukanlah terus apa yang Tuhan mau. Menjadi anak itu hal yang menyenangkan. Kita bisa tinggal meminta kepada orang tua, tetapi Tuhan menginginkan bahwa yang namanya anak akan tiba saatnya kamu juga menjadi ayah atau ibu. Kamu akan menjadi pendidik atau guru bagi anak-anakmu. Tidak boleh mengatakan aku lebih nyaman saat ini. Bapak Ibu saudara terkasih, rasa nyaman inilah yang membuat kita tertutup akan pengakuan bahwa rancangan Tuhan jauh lebih indah. Yesus sedang merancangkan sesuatu yang jauh lebih indah kepada murid-muridnya, kepada orang percaya. Sehingga Yesus berkata, lebih baik memang aku pergi. Bukan tentang meninggalkan, tetapi Yesus sedang mempersiapkan sesuatu yang jauh lebih indah kepada murid-murid, yaitu melayani.
Yesus tidak membiarkan murid-muridnya melakukannya seorang diri, tetapi Yesus mengutus Roh Penghibur sehingga murid-murid pada akhirnya memang bersuka cita karena mereka bisa melakukan kebaikan. Sukacita terbesar bukan karena kita menerima sesuatu, tetapi karena kita bisa melakukan sesuatu. Bapak Ibu saudara terkasih, di pagi hari ini juga firman Tuhan menyapa kita. Mari Tuhan mengajak kita untuk melakukan sesuatu di luar rasa nyaman kita. Mungkin kita sudah nyaman menolong sesama kita, menolong orang terdekat kita. Mungkin kita sudah nyaman ketika kita melakukan kebaikan yang menurut kita sudah cukup. Tetapi Yesus mengajak kita, lakukan kebaikan kepada orang lain. Lakukan kebaikan yang luar biasa. Salah satu contoh mungkin memaafkan. Ini mungkin memaafkan kesalahan teman dekat, itu bisa jadi. Tetapi ketika kita diperintahkan untuk memaafkan orang lain yang mungkin tidak kita senangi, mungkin kita akan berkata, aku tidak mau. Tetapi Tuhan mengajak kita, mari tuntunan Roh Kudus atau Roh Penghibur akan menguatkan engkau dalam melakukannya. Oleh karena itulah, rancangan Tuhan ataupun perintah Tuhan itu demi kebaikan manusia. Melakukan perintah Tuhan, melakukan hukum Tuhan, itu demi kebaikan kita, bukan orang lain, bukan Tuhan. Melayani sesama bukan tentang kebaikan mereka, bukan tentang kebaikan Tuhan, tetapi tentang diri kita. Karena yang menerima upah, yang menerima keselamatan adalah kita. Oleh karena itu, percayakan bahwa rancangan Tuhan jauh lebih indah daripada apa yang kita pikirkan. Oleh karena itu, mari jangan pernah menolak untuk melakukan perintah Tuhan. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, di pagi hari ini kami mendengarkan firman-Mu. Kami bersyukur Tuhan untuk setiap sapaan, kekuatan, berkat yang Tuhan berikan. Bimbing kami dan tuntun Tuhan agar kiranya kami mampu melakukan setiap perintah-Mu. Kami percaya bahwa rancangan-Mu adalah rancangan yang paling indah. Tuhan akan menyertai kami selalu. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin.